Halo, selamat datang kembali di From Kendari. Seperti biasa, kontennya beda lagi ya. Karena ya kalau kalian bertanya-tanya kenapa ini kontennya beda terus, kenapa video kemarin dan video hari ini beda lagi, sebenarnya maunya apa? Sebenarnya konten utamanya apa sih dari From Kendari ini? Jadi ini cukup membuat saya juga resah ya, karena di tengah-tengah saya sedang on fire-nya ternyata susah sekali mendapatkan narasumber dan talent-talent yang mau diajak syuting. Nah, ini dia permasalahan hari ini, karena mungkin masyarakat Kota Kendari sedikit pemalu kali ya. Jadi ya sudahlah, jangan kita paksa, jangan sampai melogat, awas hop. Hari ini di jam 12 malam di tengah hujan rintik-rintik di Lepo-Lepo, dan sekarang saya lagi ada di studionya Sampai Pagi Network. Ini kalian bisa lihat dia nyala-nyala lampunya banyak nih mereka, dan itu bikin saya cukup kepanasan padahal hujan. Jadi kalau teman-teman butuh jasa untuk merekam video atau bikin podcast atau bikin sosial media manajemen dan sebagainya, kalian bisa hubungi Sampai Pagi Network. Nanti Instagramnya saya taruh di bawah, oke? Salah satu alasan channel ini dibuat adalah tentang memori. Jadi saya pengen mendokumentasikan, selain mendokumentasikan masa depan tentunya, saya juga ingin mendokumentasikan tentang masa lalu atau memori-memori yang ada di kota kelahiran saya ini. Dan mungkin salah satunya adalah musik. Jadi kalau berbicara tentang musik di Kota Kendari, saya kebetulan lahir di keluarga yang tidak begitu doyan musik ya. Jadi saya satu-satunya referensi musik yang saya dapat hanya ada di kaset yang ada di mobil pada waktu itu. Jadi kalau ke sekolah, saya cuma bisa mendengarkan lagu-lagu yang ada di kaset tersebut. Jadi sangat terbatas sekali referensinya. Nah, kebetulan waktu itu, jadi saya cukup sering untuk menonton konser di luar. Pada waktu itu yang pertama kali saya tonton adalah konsernya Ada Band dan Ari Lasso, waktu itu di Lucky Dende. Waktu itu Lucky Dende lagi banyak sekali konser band, disponsori oleh rokok pastinya. Ada Raja Ratu waktu itu, terus ada Raja sendiri datang, terus ada Peter Pan, saya nonton waktu itu disponsori sama provider. Kalau di MTQ ada Tip X, waktu itu ada She, ada cukup banyak lah pada waktu itu artis yang datang. Dan dulu tuh konser hampir rata-rata di Lucky Dende, dan itu untuk konser berbayar ya. Kalau konser gratisnya biasa di MTQ. Dan mungkin hampir tidak ada alternatif tempat lain. Dulu pernah ada konser netral kalau tidak salah, dan Riff itu di Benua, tapi saya waktu itu tidak sempat, belum pernah coba buat nonton konser di Benua. Nah, kalau berbicara tentang band Kendari, kita pasti tidak pernah lepas dari yang namanya Safe Band. Safe Band ini adalah mungkin top of mind pada waktu itu. Jadi teman-teman, uniknya band ini kan band Kendari, tapi selain di media nasional atau media luar mempromosikan, di media Kendari pun cukup dipromosikan, cukup dapat spotlight lah pada waktu itu. Jadi ada pride-nya gitu, band Kendari. Nah, berbicara soal Safe Band, jadi pertama kali saya dengar Safe Band itu adalah di album kedua. Jadi Safe Band itu ada 3 album teman-teman. Yang pertama itu adalah buat teman-teman yang baru, yang masih muda-muda ini, yang tidak tahu sejarah band Kota Kendari. Jadi yang pertama adalah album pertama itu Dari Tempat Yang Jauh, itu 2003. Terus di album kedua itu judulnya Kemarin, Sekarang, dan Nanti, itu di tahun 2005. Nah, singlenya salah satunya adalah Hancur. Hancur ini sering saya tonton pada saat dulu di Kendari TV. Pada waktu itu di masa jayanya Kendari TV, sekarang sudah almarhum. Waktu itu Kendari TV punya acara namanya Bursa Musik Hari Ini atau BMHI. Saya lupa namanya, VJ siapa namanya. Pokoknya VJ-nya perempuan, dan waktu itu juga sempat ada VJ-hannya. Jadi karena ala-ala MTV bicara, terus di belakangnya ada green screen yang memutarkan bumper-bumpernya. Jadi kurang lebih seperti itulah waktu itu BMHI. Cuman karena BMHI ini punya Kendari di Kendari TV, jadi tidak terlalu banyak lah pilihan lagunya, mungkin karena masalah lisensi. Jadi yang kalau tidak salah satu lagu yang sering diputar itu adalah Bond dan Fade to Black, Bunga pada waktu itu.
Nah, salah satu yang sering diputar juga adalah Save Band, Hancur. Nah, ini lagu ini cukup menempel di kepala saya, cukup frustasi padahal saya waktu itu masih SD. Apa yang hancur dari kehidupan anak SD? Apakah selamanya cinta harus memberi? Bukankah kita terlahir untuk berbagi? Oh ya, pada waktu itu lagi tren-trennya ungu ya. Jadi mungkin lagu-lagu pop pada waktu itu cukup kuat. Nah, kultur lagu-lagu pop pada waktu itu lagu-lagu pop yang TV friendly bisa dibilang begitu. Dan Save Band ini bisa dibilang adalah band Kendari yang cukup sukses karena dia punya lebih dari 5 lagu hits lah kalau menurut saya. Jadi ada banyak sekali lagu yang sangat hits dan maksudnya lagu yang hitsnya mereka dan mudah dihafalkan pastinya. Salahkah aku telah menghancurkan hatimu, harus melupakan cintamu, memilih dirinya. Oh, aku takkan pernah berhenti mencintamu seluruh hati. Aku takkan pernah, aku tak akan. Nah, Save Band ini waktu itu sedikit cerita teman-teman. Jadi waktu itu saya kuliah di luar dan saya memutarkan lagu Save Band ini di kosan. Itu kata teman saya, kasih saya waktu 5 menit saya bisa tahu semua chord dari lagu ini. Karena memang waktu itu lagunya lagi tren-tren ungu, yang simple-simple chordnya, yang santai. Terus waktu itu juga vokalisnya kalau tidak salah, vokalisnya itu suaranya mirip kayak Fadly Padi lah kalau waktu itulah karakternya. Jadi cukup ramah di telinga dan cukup gampang dicintai masyarakat. Dan sayangnya band ini harusnya jadi legend ya. Mudah-mudahan ada reuninya. Terus selanjutnya ada waktu itu lagi tren yang namanya LA Like in the Face. Kalau kalian tahu teman-teman, LA Like in the Face itu dulu menghasilkan banyak band-band keren seperti Monkey to Millionaire, 3 Pagi, terus Gecko pada waktu itu juaranya. Di Kendari sayangnya tidak ada acara seperti itu. Jadi waktu itu ada acara namanya Class Break kalau tidak salah. Saya lupa dia dari rokok yang sama kah atau rokok yang berbeda. Tapi acaranya cukup unik dan cukup rutin ya pada waktu itu. Karena saya tidak dapat informasi, jadi setiap hari Sabtu, kebetulan saya di Andonohu, setiap Sabtu saya selalu bukan nongkrong sama teman-teman saya, tapi saya naik ojek ke MTQ pada waktu itu. Karena di MTQ itu setiap Sabtu biasanya ada acara kelas break ini. Cuman saya karena waktu itu bukan zaman media sosial dan zaman tidak tahu jadwal pastinya kapan. Jadi saya selalu setiap Sabtu naik ojek, datang, lihat kalau ada keramaian, saya turun dan nonton, dan kalau tidak ada keramaian, saya pulang ke rumah nenek saya sekitar situ. Jadi sesulit itulah waktu itu nonton konser ya, atau nonton pertunjukan musik. Nah, pada waktu itu ini bukan konser sih, ini Class Break itu adalah kompetisi band. Ada 2 band yang sebenarnya ada banyak band yang bagus pada waktu itu, pada zamannya ya, band pada zamannya. Tapi ada 2 yang ternyata masih bisa saya download ya. Kebetulan saya selalu membackup data, jadi kalau habis dari handphone itu saya dapat dari bluetooth ke bluetooth, terus nggak tahu downloadnya di mana. Banyak beberapa yang tidak ada di YouTube, dan akhirnya kalau sudah di handphone saya pindahkan ke laptop, dan sampai sekarang datanya masih ada. Ternyata ada beberapa di laptop yang lama sih, tapi kayak di sini cukup. Di sini ada 2 band. Yang pertama itu adalah band punk yang cukup unik pada waktu itu saya lihatnya, karena waktu itu ya saya cuma nonton band televisi saja. Ini nama bandnya Cermin, yang lemah yang ditindas. Ini saya waktu itu sempat waktu di luar kota tiba-tiba rindu sama band-band Kendari, terus cari Cermin di YouTube, ternyata tidak ada. Dan kebetulan setelah saya cek di laptop ada Cermin yang lemah yang ditindas. Kami pun juga tahu kamu disuruh majikan, tapi kamu tak tahu apa tujuan.
nadanya itu cukup nempel. Mengapa yang lemah selalu ditindas, nami hanya, itu lumayan nempel lah. Dan salah satu adalah juara satunya mungkin ya, yang juara satunya adalah Komik Band. Ini cukup hits lah pada waktu itu. Lagunya ada beberapa lagu yang hits dan sayangnya tidak sampai ke TV nasional ya. Padahal sampai tidak sih? Kalau Chef Band beberapa kali saya lihat di Hipipura, tapi kalau Hipipura SCTV ya. Tapi kalau komik saya tidak tahu. Entah jadi rekaman waktu tidak. Ini adalah komik terbaik untuk cinta. Seandainya waktu berputar kembali, takkan ku biarkan engkau menjadi miliknya. Namun bila itu yang terbaik untuk dirimu, akan ku relakan cinta ini. Akan ku relakan cinta ini. Lagunya lebih muda lagi lah dibanding kalau di era Chef Band terus ke komik. Karakter vokalnya lebih clear, lebih inilah, lebih anak muda waktu itu. Kalau dibandingkan zamannya sudah terdengar lah sound-soundnya dan mixingnya, jadi memang lebih baru. Ada beberapa band lagi, coba kalian komen di bawah. Ada beberapa band lagi yang dulu tampil di Kelas Break, teman-teman. Coba kalian cek ya. Dan hujan deras sepertinya. Salah satu band yang favorit saya waktu itu adalah seangkatan sama Chef Band, itu ada namanya Bacrit. Bacrit ini kalau kalian tahu bahasa zaman dulu lah, Bacrit itu bacot. Bacrit tapi diperhalus. Di sini ada 3 lagu. Di laptop saya ada Aral Perjalanan, Kata Basi, sama Pertanyaan Cinta. Nah, ini ada beberapa yang tidak ada di YouTube. Aral Perjalanan kalau tidak salah ada di YouTube. Oh, Aral Perjalanan sama Kata Basi itu tidak ada di YouTube. Adanya di Pertanyaan Cinta. Pada waktu itu ada zaman dimana band-band rock dengan vokalis bersuara tinggi ya. Kalau Bacrit ini dia bernyanyi seperti full power, bukan full power ya, full emosi. Oh, emo, sedikit emo. Apalagi di lagu Kata Basi yang di ref terakhirnya tuh. Jadi Kata Basi ini cukup unik karena bercerita tentang laki-laki tangguh sepertinya yang ingin mengatakan cinta tapi merasa aduh kata itu sudah basi sekali, tapi tidak ada kata lain yang bisa menggantikan kata itu, dan akhirnya keluar juga dari seorang lelaki gentleman dan lelaki maskulin. Jadi kayak begitulah. Akhirnya laki-laki itu terpaksa mengucapkan kata cinta di depan orang yang dia sayang. Wahai pujaan hati, pasti jalankan yang kan kau tempuh. Biar dapat ku cenang sikapmu, hingga dapat ku ucap kata indahmu yang tak lama ku pendam dan mungkin basi. Wahai pujaan hati, musikan engkau yang kan engkau sentuh. Enak. Sampai sekarang masih enak lah ini Kata Basi. Terus selanjutnya ada, nah mulai saya SMP kelas 2 kelas 3 itu sudah mulai ada band-band yang namanya kalau yang paling tua mungkin ini ya, Celebes ya. Celebes ini dulu ada yang bilang band Palu, ada yang bilang band Kendari, nggak tahu band apa sebenarnya dia. Celebes ini di sini tulisannya BTK apa ya? Coba kita cari dulu ya. Celebes. Bukan takdir kita jadinya judulnya. Bukan takdir kita. BTK itu bukan takdir kita, dan mereka udah sempat dikontrak sama Naga Suara juga dan sempat berubah nama jadi The Soul. Berapa kali ini single di mereka nih yang hits sekali, karena waktu saya SMP itu hampir semua anak SMP bisa memainkan lagunya pakai gitar ya. Jadi
cukup hits pada waktu itu, dan mungkin teman-teman yang sekarang angkatan sekarang tidak tahu. Nah, kalian harus tahu ini band keren, lagu keren lah. Karena ada lagu lain tidak sih setelah ini? Sepertinya tidak ada. Bersama seluruh rasa cintamu yang kini telah racun hatiku dan melumpuhkanku, dan ku dekat berat selalu bayangmu bersama seluruh nafas hidupku, dan kan selalu cintai dirimu. Masuk ke era pada waktu itu ada Victory. Victory itu juga sempat jadi hits karena dia sempat keliling sekolah-sekolah, audisi band, dan akhirnya untuk mempromosikan single mereka yaitu Dunia Tanpa Cinta pada waktu itu, kalau tidak salah ada di YouTube, teman-teman kalian bisa cek. Itu juga pada waktu itu ya nuansa musiknya sangat cocok untuk tahun-tahun seperti itu. Terus ada Rockavada. Rockavada juga lebih. Jadi makin kesini perkembangannya semakin menarik sih teman-teman. Kelihatan sekali dari kualitas musiknya, dari kualitas warna vokal, dan kualitas dari hasil kualitas dari MP3 yang mereka bagi-bagi. Tidak tahu saya dapat dari mana ya, mungkin dapat dari Bluetooth, dari handphone satu ke handphone lain, atau dari mana saya tidak tahu. Aku bisa mati karena cinta. Aku bisa mati karena dia. Ku hanya manusia lemah. Kini ku hancurkan cintanya, meski semua telah ku beri. Tuhan tolonglah diriku untuk lupakan dia. Tuhan tolonglah diriku untuk lupakan dia. Rockavada ini bisa kita lihat grafiknya cukup mengikuti zaman lah, kalau diikuti dari Chef Band ke Bachrit yang soundnya sangat sangat mendem. Terus naik ke yang agak-agak ke komik ya, yang agak clean. Terus akhirnya ke Rockavada dan ke Victory, itu juga pada waktu itu sangat modern sekali ya mereka. Dan Rockavada punya beberapa single pada waktu itu, tapi saya sebenarnya tidak pernah nonton mereka sih. Tapi cukup viral lah pada waktu itu, ditambah tidak ada internet ya, tidak banyak yang tahu internet pada waktu itu. Dan Rockavada bisa viral dari Bluetooth ke Bluetooth. Itu keren Rockavada. Setelah di tahun 2021 saya kembali ke kota Kendari, dan saya melihat ternyata ada banyak sekali band-band keren ya, ternyata ada, dan mereka sudah berkembang, apalagi nih era informasi di mana semuanya punya referensi yang sama dengan yang di Jakarta, jadi kita bisa berkembang. Mungkin salah satu yang ingin saya lakukan adalah mendokumentasikan semua dari mereka, band-band keren dari kota Kendari, buat diperkenalkan lagi ke dunia internet kalau gitu, biar itu terwujud. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe, di like, di share, sebarkan channel ini, karena channel ini akan banyak bercerita tentang masa lalu dan masa depan, tentang kota Kendari, tentang apa yang dibangun, tentang kenang-kenangan kita, tentang banyak hal. Itu dia episode hari ini. Terima kasih sudah nonton. Dadah.